Ada info surat peringatan harus berurutan, Pak. Apa benar? Pertanyaan pertamanya, tidak boleh langsung SP3 atau SP2. Betul nggak kayak begitu? Tidak benar. Nah, Ya. langsung aja dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang bertanya langsung saya jawab tidak benar. Artinya surat peringatan tidak harus berurutan. Ya, memang dalam perundangan itu yang kalau Bapak Ibu lihat dalam perundangan itu tulisan berurutan itu memang dimunculkan di awal. Ya, dimunculkan di awal. Tetapi kalau kita melihat kalimat di dalam ayat tersebut secara utuh, maka di bagian akhir itu ada kalimat yang menyebutkan kurang lebih begini, atau ditentukan lain dalam PK, PP atau PKB. Ya. Jadi ditentukan lain itu yang ditentukan selain apa? Selain dari berurutan dan selain dari berurutan. Ya, jadi itu yang memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membuat surat peringatan dengan sistem kriteria. Saya menyebutnya kriteria, Pak. Beda dengan yang berurutan ini, saya menyebutnya sistemnya pengulangan. Jadi setiap ada pelanggaran langsung berjenjang naik. Ya kan? 1, 2, 3, nggak peduli pelanggaran apapun. Nah, tapi kalau yang kriteria berarti dia nggak harus 1, 2, 3. Dia membuat kriteria pelanggaran dulu. Apabila pelanggaran ini masuk kategori kriteria pelanggaran SP2, ya berarti dia langsung SP2, meskipun SP1 dia nggak pernah dapat. Begitu. Ya. Prinsip pemberian surat peringatan dengan sistem kriteria dan pengulangan tadi, itu kan dikenalnya sejak Undang-Undang 13. Kemudian di UCK memang karena di UCK ini kan ada yang sebagian yang saya lihat karena diburu-buru barangkali ya pembuatan UCK itu, sehingga si adminnya kayaknya banyak salah ketik, banyak kurang ketinggalan anak kalimat. Wah, kamu ngomong jangan sembarangan deh, kan gitu tuh. Ayo kita ambil contohnya satu, itu sudah dimunculkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara 168 tadi. Apa contohnya deh? Mengenai hari istirahat untuk yang 5 hari kerja. Itu saya melihat satu-satunya alasan adalah ketinggalan ketikan. Jadi di Undang-Undang 13 itu ada, Pak. Di Undang-Undang 13 sebelum-sebelumnya itu hari istirahat itu 1 hari dalam seminggu untuk yang hari kerja 6 hari dalam seminggu, itu 1 hari off, 1 hari libur kan gitu, libur mingguan, istirahat mingguan. Nah, untuk yang 5 hari kerja dalam seminggu itu 2 hari istirahat mingguan, 2 hari libur kan begitu. Nah, waktu UCK kalimat yang 5 harinya itu hilang tiba-tiba. Sehingga seolah-olah itu diartikan 5 hari kerja sudah hilang, udah nggak ada lagi berarti sekarang. Atau yang 5 hari kerja berarti sudah nggak ada libur. Yang libur cuma 6 hari kerja doang. Berarti yang 5 hari kerja berarti kerja terus. Nah, di lapangan rakyat membacanya undang-undang seperti itu kan jadi salah tafsir, menjadi bola liar di mana-mana. Nah, setelah itu putusan MK perkara 168 yang kemarin ini Oktober keluar, itu salah satu poin putusannya adalah memperbaiki itu. Dan saya melihat alasan satu-satunya yang valid adalah nggak bukan karena salah ketik doang. Salah ketik aja dia, atau ketinggalan ketikan. Ya, jadi itu. Demikian juga ya SP ini, mungkin dia mau menyederhanakan, prinsipnya adalah berurutan, perlu dikasih koma atau ditentukan lain dalam PKPP atau PKB, seperti itu ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu yang bertanya, SP harus berurutan? Tidak benar, nggak harus. Tapi dengan catatan, kalau perusahaan menggunakan sistem kriteria atau tidak berurutan, maka wajib hukumnya perusahaan membuat kriteria pelanggaran. Nah, yang repot di lapangan, perusahaan pengen menggunakan sistem kriteria, tapi tidak membuat kriteria, Bang. Jadi nggak ada kriteria pelanggaran SP1, pelanggaran SP2, SP3 nggak dibuat. Tiba-tiba perusahaan karena nggak suka, dia terlambat 2 kali, kasih SP3. Jadi itu yang salah. Kalau pakai kriteria berarti perusahaan wajib untuk memiliki kriteria lebih dulu, bukan kriteria belakangan. Jadi kriterianya ada dulu, hukumnya ada dulu, baru bisa ditegakkan. Kalau kriterianya belum ada, terus dia tiba-tiba karena ada satu pelanggaran di hari Senin,
hari Rabu dia buru-buru bikin kriteria, hari Kamis ditegakkanlah kriteria ini untuk menghukum pelanggaran yang hari Senin. Nah itu nggak benar, itu nggak boleh. Ya. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih.